Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Herlambang di video pembelajaran bahasa pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang modul. Jadi kita akan belajar tentang modul di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi di sini eh, saya jelaskan sedikit. Jadi modul itu sebenarnya sama seperti file-file yang sudah pernah kita buat, gitu ya. Jadi modul itu adalah file yang isinya tuh bisa function, kemudian kelas atau variabel yang nantinya bisa di-joinkan dengan file program utama kita atau bisa dikombinasikan. Dan biasanya modul ini dia bisa dijadikan referensi terhadap program yang akan kita jalankan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Di sini saya buat file dulu. Saya buat file namanya modul1.py gitu ya. Nah, saya buat file namanya modul1.py, kemudian saya buat file lagi namanya modul2.py gitu. Jadi saya ada dua file, modul1 sama modul2. Modul1 aja ya. Jadi yang modul 2-nya saya bikin lagi program 1.py. Nah, ini jadi pembeda. Yang satu sebagai program utamanya, yang satu sebagai modulnya. Kita bikin yang sederhana saja. Misal di sini saya buat function di dalam modul ya. Def, kemudian luas, kemudian sisi. Gitu. Berarti kalau luas sisi dia untuk menghitung luas persegi Willy Sangkar ya. Luas, kita kasih indentasi, kemudian luas sama dengan sisi dikali dengan sisi, kemudian return luas. Gini. Kita buat lagi yang kedua, def keliling. Keliling dalam kurung sisi, kemudian ini kurang titik 2 ya. Kemudian saya bikin di sini keliling sama dengan 4 kali sisi. Lalu saya bikin yang berbeda, print keliling persegi adalah ya, saya bikin keliling persegi adalah keliling. Nah, sip seperti ini. Nah, kita sudah bikin modul sederhana isinya luas sama keliling, lalu kita masuk ke program utama. Nah, untuk mengakses modul gitu, untuk mengakses file yang ada di dalam modul ini, tinggal kita tambahkan di sini. Import nama modulnya apa? Modul 1 gitu ya. Modul 1. Nah, maka modulnya ini sudah terimport ke dalam program utama kita. Tinggal kita bikin di sini. Misalnya A sama dengan gitu kan, misalnya modul. Nah, kita dilihat cara pengaksesan ya, modul. Kemudian tadi nama fungsi adalah luas. Kita bikin sisinya itu misalnya 3. Ini. Kita bikin seperti ini. Kemudian kita print luas persegi adalah gitu kan, koma A. Nah, ini untuk yang luas. Kita tes dulu ya. Apa ini? Ada yang salah. Import modul. Oh iya, tulisannya ya. Module. Tulisannya module. Nah, lalu kita import. Nah, luas persegi adalah 9. Nah, kalau bisa diperhatikan di sini, import modul di sini artinya dia mengimport file yang akan dijadikan referensi atau yang akan dijadikan sumber fungsi-fungsinya. Nah, di sini import modul 1 artinya dia akan mengimport fungsi-fungsi yang ada di dalam file modul 1. Gitu. Cara pemanggilannya juga beda. Jika kita ingin mengakses fungsi di dalam modul, maka kita harus memanggil nama modulnya dulu. Modul 1 titik luas gitu ya. Atau misalnya dikasih yang sederhana lagi, modul 1 SM gitu ya. Jadi ada ini saya kasih lagi misalnya import modul 1 SM gitu ya. Ini saya ini dulu. Saya kasih batas dulu. Ini juga saya kasih batas gitu ya. Ini saya kasih pindahin dulu deh. Ini caranya. Kemudian cara yang kedua gitu kan.
Ini saya kasih tambahan lagi. Ini cara 1 ya. Cara 1 ini cara 2. Import modul SM gitu. Maka kita tinggal bikin lagi A sama dengan, nah karena modulnya ini SM, artinya M ini adalah alias dari si modul 1. Tinggal dibikin M titik luas, ini tinggal copy aja. Tuh ya, ini tinggal copy. Nah, seperti ini. Maka kalau kayak saya run, nah sama saja hasilnya, gitu ya. Jadi caranya bisa banyak, bisa menggunakan import modul 1 atau menggunakan import modul 1 SM. Jadi masing-masing cara ini berbeda di cara pemanggilannya gitu ya. Cara pemanggilannya kalau import modul 1 berarti tinggal dipanggil nama modulnya, modul 1. Kalau misalnya cara 2 menggunakan alias, ini menggunakan alias ya. Ini menggunakan alias. Nah, kalau menggunakan alias, maka tinggal dipanggil nama aliasnya saja. Lalu fungsinya untuk apa? Seperti itu. Tuh, bisa ya. Jadi kalau di sini saya tambahkan lagi misalnya M titik keliling. Keliling, saya bikin variabelnya parameter 4. Lalu kalau saya run, nah maka kelilingnya adalah 16 gitu. Dia akan mengirim nilai 4 ini ke dalam M itu adalah modul 1, fungsinya keliling, maka dia akan mengirim ke sini. Itu lalu akan dicetak yang ini. Tuh. Jadi modul ini bisa digunakan jika kita ingin memisahkan antara fungsi-fungsi di dalam program utama kita itu keluar gitu. Jadi kalau modul ini kita bisa misalkan dikumpulin aja fungsi-fungsi di dalam modul, nanti di dalam program utamanya itu tinggal dipanggil. Gitu ya, tinggal diimport nama modul-modulnya lalu fungsinya bisa digunakan di sini. Jadi tidak terlalu banyak di dalam program utamanya gitu. Ini cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, kita masuk lagi cara yang ketiga. Jadi banyak cara ya, banyak cara dan banyak teknik pemanggilannya. Nah, ini cara yang kedua, lalu kita bikin lagi cara 3. Cara 3 misalnya from, nah ini juga sama nih, from modul 1 gitu kan. Import. Nah, misalnya importnya luas gitu. Bedanya apa? Kalau misalnya seperti ini, maka yang fungsi yang bisa kita import itu hanya fungsi luas. Jadi ini eh, ketika yang akan kita import itu hanya beberapa function saja ya, beberapa function. Ini kita bisa menggunakan ini. Gitu. Lalu cara pemanggilannya lebih sederhana juga gitu kan. Maka langsung saja A sama dengan luas 3 gitu. A sama dengan luas 3. Beda cara pemanggilannya. Ini saya run lagi, ini saya clear. Saya run lagi. Nah, sama muncul ya seperti ini. Jadi banyak cara gitu. Kalau yang ini dia mengimport modul dengan keseluruhan function. Ini mengimport modul dengan keseluruhan function tapi menggunakan alias gitu. Ini juga sama. Ini mengimport modul tapi yang diimport hanya beberapa function. Misalnya luas. Kalau pakai keliling misalnya keliling gitu. Artinya kita akan mengimport. Nah, ini import 2 function dalam satu modul gitu ya. Jadi yang diimport hanya 2 functionnya saja gitu. Nah, ini caranya. Saya kasihnya lagi. Jadi masing-masing caranya berbeda juga cara pemanggilannya. Nah, saya kasih lagi yang berikutnya. Cara yang keempat. Nah, misalnya cara keempat sama from modul 1 gitu ya. Import nah, luas. Tapi pakai S kebalikannya. L gitu. Tapi pakai S biar dingin gitu enggak ya? Bercanda. Nah, jadi ini sama menggunakan alias ya, alias. Maka import luas SL. Maka cara pemanggilannya A sama dengan L3 gitu. Jadi kalau saya run, nah sama saja hasilnya. Gitu. Karena sebenarnya dari masing-masing cara import ini itu akan mempengaruhi cara pemanggilan functionnya. Kalau menggunakan import modul 1 berarti nama functionnya modul 1 titik luas. Ini ya nama pemanggilannya ya, cara pemanggilannya. Kalau kita menggunakan import
modul 1 SM menggunakan alias berarti M titik nama functionnya apa gitu. Kalau cara yang ketiga menggunakan import function berarti from modul 1 import functionnya apa yang akan mau kita panggil ya langsung aja kita panggil functionnya. Membedakan ya. Kalau yang ini harus disertakan nama modul nih disertakan nama modulnya, kalau yang ini tidak. Karena yang diimport itu adalah functionnya gitu ya. Dari modul 1 yang diimport adalah functionnya. Kalau yang ini yang diimport adalah modulnya. Jadi beda ya. Nah, kalau yang cara keempat sama seperti cara ketiga, hanya dia menggunakan alias. Misal import luas SL gitu kan, koma misalnya keliling SK. Gitu ya, keliling SK. Saya bikin di sini misalnya K4. Lalu saya run. Nah, ya sama ya. Gitu. Jadi cara pemanggilannya bergantung dengan eh, cara import yang mana yang digunakan. Cara 1K, cara 2K, cara 3K, cara 4 gitu ya. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan mau menggunakan model import yang mana. Nah, jadi modul itu sebenarnya sederhana, sangat sederhana karena dia berisi function-function yang nantinya kita akan digunakan dalam program utama. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kapan kita harus menggunakan modul? Ya itu preferensi dari teman-teman. Apakah teman-teman mau memisahkan function di dalam program utama itu ke modul atau tidak? Kalau mau menggunakan, ya bisa saja function-function di dalam modul itu kita tarik ke dalam function-function yang dalam program utama itu kita tarik ke dalam modul. Contoh misalnya yang pertemuan lalu kita bahas tentang function. Ini ya. Nah, ini kita bisa nih mengimport semua dev yang ada di sini dipisahkan ke dalam modul gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi kan fungsinya juga jadi lebih sederhana gitu. Ini kan panjang nih. Kalau kita import saja ke dalam modul, berarti lebih sederhana, lebih sedikit codingannya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Itu jadi bebas terserah teman-teman mau menggunakan modul ini seperti apa. Lalu isinya apa aja bebas. Boleh function isinya, boleh kelas, boleh variabel yang ada di dalam modul. Nanti akan bisa diakses di program utamanya yang ada di dalam sini. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi hanya sederhana kita akan belajar saja tentang modul. Nanti teman-teman bisa coba implementasikan penggunaan modul ini di dalam programnya masing-masing. Nanti bisa komen di bawah untuk hasilnya seperti apa biar kita bisa sharing juga. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kenapa? Karena like, subscribe, dan share itu gratis. Saya akhiri. Salam BSI.